Tahun 1629, takdir Nusantara hampir berubah total. Kamu mungkin tahu sejarah aslinya, puluhan ribu prajurit Sultan Agung terpaksa mundur dari Batavia karena lapar. Mengapa? Mata-mata VOC membakar habis lumbung padi mereka di Tegal. Tapi, mari kita putar balik waktu. Bagaimana jika Telik Sandi Mataram berhasil mengendus sabotase itu lebih cepat? Bayangkan para penyusup Belanda tertangkap sebelum sempat menyalakan satupun korek api di lumbung padi. Hasilnya luar biasa. Ratusan ton beras dari Cirebon tetap utuh, mengalir tanpa henti ke garis depan. Kini, lebih dari 30.000 prajurit Jawa tidak lagi kelaparan dan siap tempur. Agustus 1629, Batavia terkepung rapat dari darat dan laut. Gubernur Jenderal Jan Pieter Sontjoen menatap cemas dari balik tembok Kastil Batavia. Kali ini, tidak ada keajaiban yang bisa menyelamatkan VOC. Kamu bisa mendengar gemuruh meriam Kiai Setomi memecah keheningan malam. Parit-parit pertahanan Batavia yang biasanya kokoh, kini mulai runtuh di bawah tekanan pasukan infanteri Mataram yang terus merangsek maju. Gerbang utama Kastil Batavia akhirnya jebol, dan bendera VOC bersiap diturunkan selamanya. Jika kota ini rata dengan tanah, kerajaan mana yang akan menguasai Nusantara? Jawabannya akan mengubah segalanya. Tanggal 27 September 1629 menjadi saksi amukan terbesar di tanah Jawa. Parit-parit pertahanan Kastel Batavia yang biasanya kokoh, kini jebol ditembus ribuan prajurit Mataram. Kamu bisa mencium bau mesiu bercampur lumpur rawa yang pekat. Di dalam kamarnya, Gubernur Jenderal Jan Pieter Sontjoen terkepung tanpa jalan keluar. Sebilah keris pusaka mengakhiri dominasi pria besi itu selamanya. Bayangkan kepanikan para perwira VOC saat melihat pemimpin tertinggi mereka tumbang bersimbah darah. Api dengan cepat melahap gudang-gudang logistik di sepanjang Sungai Ciliwung. Rempah-rempah bernilai jutaan gulden hangus menjadi abu dalam semalam. Kota modern yang dibangun Belanda kini berubah menjadi neraka merah yang membara di malam hari. Sisa-sisa armada VOC terpaksa angkat sauh menuju Maluku dengan kapal-kapal yang rusak berat. Keangkuhan mereka di Batavia runtuh total dalam tempo 3 hari saja. Tapi, apakah ini berarti perlawanan kolonial di Nusantara telah berakhir sepenuhnya? Kemenangan mutlak ini langsung menyebar ke seluruh pelosok Pulau Jawa. Panji-panji Kesultanan Mataram kini berkibar di atas reruntuhan benteng pertahanan musuh. Kamu bisa melihat perubahan peta kekuasaan di sepanjang pesisir utara sejak hari bersejarah itu. Keberhasilan Mataram meratakan Batavia mengejutkan kerajaan-kerajaan tetangga seperti Banten dan Cirebon. Mereka kini sadar bahwa Kekaisaran Pedalaman telah menguasai jalur perdagangan laut. Kekuatan baru telah lahir, memaksa semua raja lokal menentukan sikap politik mereka dengan cepat. Di Maluku, sisa kekuatan VOC mencoba menyusun kembali rencana serangan balik dari Ambon. Tanpa pangkalan logistik utama di Jawa, jalur suplai mereka ke Eropa kini terputus. Bisakah mereka bertahan hanya dengan mengandalkan perdagangan cengkih di Maluku? Sultan Agung tidak tinggal diam setelah menghancurkan musuhnya. Beliau segera memerintahkan pembangunan galangan kapal di Jepara untuk mengubah Mataram menjadi raksasa maritim baru. Kamu akan melihat transformasi besar ini dari kerajaan agraris menjadi penguasa jalur laut Jawa. Kabar kejatuhan Batavia segera terdengar sampai ke telinga kongsi dagang Inggris di Banten. Mereka melihat peluang emas untuk memonopoli rempah-rempah yang ditinggalkan Belanda. Tapi, apakah Sultan Agung mau membiarkan bangsa Eropa lain bercokol di tanah Jawa? Jauh di Amsterdam, kabar kematian J.P. Chun memicu kemarahan para petinggi VOC. Armada tempur raksasa kini sedang disiapkan untuk merebut kembali Batavia dengan kekuatan penuh. Pertempuran berikutnya akan menjadi jauh lebih mematikan, dan semuanya dimulai saat asap hitam masih mengepul di atas reruntuhan Batavia pada akhir 1629. Sultan Agung tahu kemenangan ini belum final. Armada Batavia hancur, namun VOC masih menguasai lautan lepas dengan kapal-kapal perang mereka yang tersisa. Dari Istana Karta, Sang Sultan mengambil keputusan ekstrim yang mengubah sejarah. Mataram harus bertransformasi menjadi kekuatan laut. Namun, mampukah kamu membayangkan 80.000 petani padi dipaksa memegang kemudi kapal perang? Titah Raja segera menyebar ke Jepara, Tuban, hingga Gresik pada awal 1630. Cangkul dan Arit diletakkan. Kini,
Para petani Mataram harus menyeret kayu jati raksasa dari pedalaman untuk membangun galangan kapal baru. Bayangkan kamu berdiri di pesisir Rembang saat ratusan lambung kapal mulai terbentuk. Bau kayu basah dan keringat memenuhi udara. Ini adalah proyek maritim terbesar sepanjang sejarah Nusantara demi menantang dominasi Barat. Namun, membangun kapal saja tidak cukup tanpa komando yang berpengalaman. Sultan Agung mengarahkan pandangannya ke barat, menuju pelabuhan Banten yang kaya. Banten harus dikuasai untuk mengunci Selat Sunda dari armada asing. Pada tahun 1631, pasukan Mataram mengamankan galangan kapal Banten. Mereka tidak menghancurkannya, melainkan merekrut pelaut setempat secara paksa. Kolaborasi epik antara kekuatan darat Mataram dan keahlian kelautan Banten pun dimulai. Laut Jawa kini berubah menjadi arena latihan yang kejam bagi para mantan petani. Ombak besar menghempas tubuh mereka. Menurutmu, berapa banyak korban yang tenggelam sebelum mereka benar-benar bisa mengendalikan kemudi? Kabar tentang kebangkitan poros maritim Jawa ini akhirnya terdengar sampai ke markas VOC di Batavia. Gubernur Jenderal pengganti terkejut melihat musuh lamanya kini punya gigi di laut. Rencana balas dendam mereka terancam. Tahun 1632, Selat Sunda tidak lagi ramah bagi kapal-kapal Eropa. Lebih dari 200 kapal perang Mataram berpatroli, menjaga jalur rempah-rempah yang vital. Poros maritim baru Nusantara benar-benar telah lahir. Tapi persis saat kejayaan baru ini dimulai, ufuk barat mendadak dipenuhi siluet tiang kapal raksasa. Armada tempur VOC dari Batavia datang membawa meriam pemusnah. Sanggupkah para petani maritim ini bertahan dari badai baja? Memasuki tahun 1800, kamu tidak akan menemukan peta Jawa yang terpecah belah oleh perjanjian Giyanti. Mataram berdiri utuh sebagai imperium raksasa. Pusat kekuasaan tetap kokoh di Pleret, mengendalikan seluruh pesisir Nusantara. Lalu, kapal-kapal East India Company milik Inggris berlabuh di Semarang pada tahun 1811. Tapi mereka datang bukan untuk menjajah. Thomas Stamford Raffles justru membawa draft aliansi dagang setara dengan Sri Sultan. Pernahkah kamu membayangkan bendera merah putih Mataram berkibar bersisian dengan Union Jack? Bersama-sama, armada ini memblokade kapal dagang Belanda di Selat Malaka. Jalur perdagangan tersibuk dunia kini sepenuhnya berada di bawah kendali Jawa. Mataram meniru langkah cerdas Raja Chulalongkorn dari Siam. Sultan mengirim delegasi diplomatik ke Calcutta dan London. Mereka menukar akses rempah dengan cetak biru meriam terbaru dan mesin uap modern Eropa. Pada tahun 1825, pabrik pengecoran besi di Kota Gede tidak lagi membuat keris tradisional. Cerobong asap mengepul tinggi, memproduksi ribuan senapan lontak modern. Para instruktur militer Inggris melatih infanteri Mataram di alun-alun utara. Sistem tanam paksa ciptaan Belanda yang kejam itu tidak pernah ada di bumi Jawa. Kebun kopi dan tebu di Priangan dikelola mandiri oleh saudagar pribumi. Kemakmuran ini mengalir langsung ke kas Kekaisaran Mataram. Tahun 1845 menjadi saksi peletakan rel kereta api pertama dari Semarang menuju Surakarta. Kereta uap berbahan bakar batu bara membelah hutan jati Jawa. Transportasi modern mempercepat mobilisasi pasukan patroli kekaisaran. Kamu akan melihat para pangeran Jawa berjas wol tebal, fasih berbahasa Inggris dan Prancis di meja perundingan. Mereka bukan bawahan, melainkan mitra diplomatik yang disegani di kawasan Asia Tenggara. Kekuatan militer dan ekonomi ini memaksa Prancis dan Belanda berpikir dua kali untuk menyerang. Jawa menjelma menjadi benteng pertahanan yang mustahil ditembus. Kedaulatan penuh Mataram diakui secara global lewat Traktat London. Namun, kestabilan ini mendadak terguncang di penghujung abad ke-19. Sekelompok kapal perang misterius tanpa bendera terlihat mendekati pelabuhan Batavia yang kini makmur. Siapakah mereka? Dan ancaman baru apa yang sedang mengintai Jawa? Kehancuran total Batavia di tahun 1629 menyapu bersih ambisi VOC di tanah Jawa. Kastel Batavia yang megah itu kini runtuh menjadi abu. Sejarah baru Nusantara pun resmi dimulai tanpa cengkeraman kolonial Belanda. Sultan Agung tidak lagi sibuk berperang melawan penjajah Eropa. Beliau fokus menyatukan bandar-bandar dagang dari Selat Malaka hingga Kepulauan Maluku. Kamu akan melihat imperium raksasa yang mandiri dan berdaulat penuh. Bayangkan,
350 tahun trauma penjajahan hilang seketika dari memori kolektif kita. Tidak ada sistem tanam paksa tahun 1830 yang menyiksa petani Jawa. Rakyat mengelola sawah dan rempah mereka sendiri dengan makmur. Alih-alih dieksploitasi, Mataram justru bertransisi menjadi monarki modern di abad ke-19. Apakah kamu tahu? Mereka mungkin mengadopsi teknologi kapal uap Eropa demi menjaga pertahanan laut mereka sendiri dari ancaman luar. Kebudayaan luhur kita tidak terkikis oleh asimilasi paksa budaya barat. Istana-istana megah di Yogyakarta dan Surakarta tumbuh menjadi pusat sains dunia. Kita menjelma sebagai kekuatan maritim raksasa yang disegani secara global. Kini, keputusan ada di tanganmu untuk berimajinasi. Jika dinasti Mataram bertahan hingga hari ini, apakah Indonesia akan berbentuk kekaisaran monarki seperti Inggris, atau tetap menjadi republik? Tulis pendapatmu di kolom komentar.